Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah nyata yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang seorang yang kaya raya yang menderita penyakit liver akut dan sudah divonis dokter hidupnya tinggal 50%. Tapi berkat ketulusannya dia bersedekah, membantu orang yang kesulitan. Dalam waktu 2 hari, penyakitnya sembuh total. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah pemahaman. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah dahsyatnya keajaiban sedekah. Seorang pria kaya dari Arab Saudi bernama Ahmad, diwawancarai setelah sembuh dari penyakit liver akutnya. Pola hidup berlebihan dan mengkonsumsi makanan tak beraturan membuat Ahmad mengalami penyakit tersebut. Ahmad berobat untuk mencari kesembuhan. Sudah banyak dokter dan rumah sakit yang telah dia kunjungi di Saudi Arabia sebagai ikhtiar. Namun meski sudah banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya, sayangnya penyakit itu tidak kunjung sembuh juga. Ahmad mulai mengeluh, badannya makin bertambah kurus dan tak ubahnya menjadi seperti seorang pesakitan. Tapi demi mencari upaya sembuh, maka Ahmad mengikuti saran dokter untuk berobat ke sebuah rumah sakit terkenal, spesialis liver di Guangzhou, Cina. Dia berangkat ke sana ditemani oleh keluarga. Penyakit livernya semakin bertambah parah. Maka saat Ahmad diperiksa, dokter mengatakan bahwa harus diambil tindakan operasi segera. Ketika Ahmad menanyakan berapa besar kemungkinan berhasilnya, dokter menyatakan adalah 50-50. 50% kalau operasi berhasil, maka Anda akan sembuh, dan 50%-nya lagi bila tidak berhasil, mungkin nyawa Anda adalah taruhannya, jelas sang dokter. Mendapati bahwa boleh jadi dia bakal mati, maka Ahmad berkata, "Dokter, kalau operasi ini gagal dan saya bisa mati, maka izinkan saya untuk kembali ke negara saya, untuk berpamitan dengan keluarga, sahabat, kerabat, dan orang yang saya kenal terlebih dahulu. Saya khawatir bila saya mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun saya masih punya banyak kesalahan terhadap orang yang saya kenal." Ahmad berkata demikian, sebab dia takut sekali atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dia perbuat. Dengan enteng dokter tersebut membalas, "Terlalu riskan bagi saya untuk membiarkan tidak segera mendapatkan penanganan. Penyakit liver ini sudah begitu akut, saya tidak berani menjamin keselamatan diri Anda untuk kembali ke tanah air, kecuali dalam 2 hari. Bila Anda lebih dari itu, lalu datang kembali ke sini, mungkin Anda akan mendapati dokter lain yang akan menangani operasi liver Anda." Bagi Ahmad, 2 hari itu cukup berarti, dan dia pun berjanji akan kembali dalam tempo itu. Serta-merta ia mencari pesawat jet yang bisa disewa. Dan dia pun pergi berangkat menuju tanah airnya. Kesempatan itu betul-betul digunakan oleh Ahmad untuk mendatangi semua orang yang dia kenal. Satu persatu dari keluarga dan sahabatnya, dia sambangi untuk meminta maaf dan berpamitan kepada mereka. Ahmad berkata, "Maafkan aku. Ahmad yang kalian kenal ini, sungguh banyak kesalahan dan dosa. Boleh jadi setelah 2 hari, saya sudah tidak lagi panjang umur." Itulah yang disampaikan Ahmad kepada orang-orang. Dan setiap dari mereka menangis sedih atas kabar berita yang mereka dengar dari orang yang mereka cintai dan kagumi ini. Ahmad menyambangi satu persatu dari mereka. Meski dengan tubuh yang kurus tak berdaya, dia berniat mendatangi mereka untuk meminta doa dan berpamitan. Dan kondisi itu membuat Ahmad menjadi sedih. Dia merasa menjadi manusia yang paling merana di dunia ini,
dia merasa tak berdaya dan tak berguna lagi. Seringkali dalam kesedihannya, dia membatin, "Ya Allah, rupanya keluarga yang mencintai aku, harta banyak yang aku miliki, dan perusahaan besar yang aku punya. Semuanya itu tidak ada yang mampu membantuku untuk kembali sembuh dari penyakit ini. Semuanya itu tidak ada gunanya, semuanya sia-sia." Rasa emosi batin membuat kondisi tubuh Ahmad semakin bertambah lemah. Dia hanya mampu memperbanyak istighfar dan memohon ampunan dari Tuhannya. Ahmad kini lebih sering memutar tasbih sambil berzikir, dan ini menjadi kegiatan utamanya. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling merana di dunia ini. Hingga pada suatu saat, ketika dia sedang berada di mobilnya, Ahmad duduk di kursi belakang dengan tangan sambil memutar tasbih, seraya berzikir. Hanya Ahmad dan supirnya yang berada di mobil itu. Mereka melaju berkendara menuju sebuah rumah kerabat, dengan tujuan berpamitan dan meminta maaf. Saat itulah menjadi momen spesial yang tak akan terlupakan bagi Ahmad. Beberapa ratus meter di depannya, Ahmad melihat ada seorang wanita berpakaian abaya, yaitu pakaian panjang wanita Arab yang serba berwarna hitam. Wanita itu tengah berdiri di depan sebuah toko daging. Di sisi wanita itu, ada sebuah kantong plastik putih yang biasa menjadi tempat sampah toko tersebut. Wanita itu mengangkat dengan tangan kirinya sebuah tulang sapi dari kantong itu. Sementara tangan kanannya mengumpil dan mencuil daging-daging sapi yang masih tersisa di pinggiran tulang tersebut. Ahmad memandang tajam ke arah wanita itu dengan pandangan seksama. Rasa ingin tahu membuncah di hati Ahmad tentang apa yang sedang dilakukan wanita itu. Begitu mobilnya melintasi sang wanita, sekilas Ahmad memperhatikan. Maka dia pun menepuk pundak sang sopir dan memintanya untuk menepi. Saat mobil sudah berhenti, Ahmad mengamati apa yang dilakukan oleh sang wanita itu. Entah apa yang membuat Ahmad menjadi penasaran, keingintahuannya membuncah di pikirannya. Kemudian dia pun turun dari mobil. Dengan tenaga yang lemah, ia membuka pintu dan berjalan tertatih-tatih menuju ke tempat wanita itu berada. Dalam jarak beberapa hasta, Ahmad mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Namun salamnya tiada terjawab. Ahmad pun bertanya kepada wanita itu dengan suara lemah, "Ibu, apa yang sedang engkau lakukan?" Rupanya wanita ini mungkin sudah terlalu sering diacuhkan orang, sehingga dia pun sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Meski ada yang bertanya kepadanya, wanita itu hanya menjawab tanpa menoleh sedikit pun ke arah si penanya. Sambil mengumpil daging, wanita itu berkata, "Aku memuji Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menuntun langkahku ke tempat ini. Sudah berhari-hari aku dan ketiga putriku tidak makan, namun hari ini, Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membawaku ke tempat ini, sehingga aku bisa menikmati daging limbah yang masih bertengeng di sisi tulang sisa ini. Aku berencana akan membuat kejutan untuk ketiga putriku. Malam ini, insya Allah aku akan memasakkan sup daging yang lezat buat mereka." Masya Allah. Bergetar hebat, relung batin hati Ahmad saat mendengar kisah kemiskinan yang ada di hadapannya. Tidak pernah dia menyangka ada manusia yang melarat seperti ini. Maka, serta-merta Ahmad melangkah ke arah toko daging. Dia panggil salah seorang petugasnya lalu dia berkata, "Pak, tolong siapkan untuk ibu itu dan keluarganya 1 kilogram daging dalam waktu seminggu, dan aku akan membayarnya selama setahun." Mendengar kalimat yang meluncur dari mulut Ahmad, wanita tadi menghentikan kegiatannya. Seolah tak percaya, dia angkat wajah dan menoleh ke arah Ahmad. Kini mata wanita itu menatap mata Ahmad, seolah-olah sedang mengucapkan rasa terima kasih lewat sorot matanya. Merasa malu ditatap seperti itu, Ahmad menoleh ke arah petugas toko, lalu dia pun berkata, "Pak, tolong jangan buat 1 kilogram seminggu, aku rasa itu tidak cukup."
Siapkan 2 kilogram dalam seminggu, dan aku akan membayarnya untuk setahun penuh. Kemudian Ahmad mengeluarkan beberapa lembar uang 500-an rial, uang Saudi. Lalu ia serahkan kepada petugas toko tadi. Usai Ahmad membayar dan hendak meninggalkan toko daging tersebut, tiba-tiba terhentilah langkahnya. Saat ia melihat wanita tadi tengah menengadah ke langit, sambil mengangkat kedua belah tangannya, seraya berdoa dengan penuh kesungguhan. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada tuan ini keberkahan rezeki, limpahkanlah karuniamu yang banyak kepadanya, jadikan dia manusia mulia di dunia dan di akhirat. Beri dia kenikmatan seperti yang engkau berikan kepada para hambamu yang syolihin, kabulkan setiap hajatnya, dan berilah ia kesehatan lahir dan batin. Panjang sekali doa yang dibaca oleh wanita tersebut. Kalimat-kalimat doa itu terjalin indah naik ke langit, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang dibacakan, sehingga getaran itu terasa di hati Ahmad. Dia mulai merasakan ketentraman dan kehangatan, serta kedamaian yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Hampir saja Ahmad meneteskan air mata saat mendengar jalinan indah kalimat doa wanita itu. Andai saja dia tidak merasa malu, pastilah buliran air mata hangat sudah membasahi pipinya. Namun bagi Ahmad, pantang menangis, apalagi di hadapan seorang wanita yang belum dia kenal. Ahmad lalu memutuskan untuk meninggalkan wanita tersebut. Dia berjalan tegap dan cepat menuju mobilnya, dan dia mulai merasakan keajaiban itu. Ya, keajaiban yang ditambah saat Ahmad membuka dan menutup pintu mobil dengan gagah. Seperti manusia sehat pada umumnya. Sungguh doa wanita itu memberi kedamaian pada hati Ahmad. Sepanjang perjalanan di atas kendaraan, Ahmad terus tersenyum membayangkan doa yang dibacakan oleh wanita tadi. Dan perjalanan menuju rumah seorang kerabat itu menjadi indah. Sesampainya di tujuan, Ahmad mengutarakan maksudnya, dia berpamitan dan meminta maaf. Dia katakan, boleh jadi dia tidak lagi berumur panjang, sebab sakit liver akut yang dideritanya. Anehnya, saat mendengar berita itu dari Ahmad, sang kerabat berkata, Ahmad, janganlah engkau bergurau. Kamu terlihat begitu sehat, wajahmu ceria, sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa engkau sedang sakit. Awalnya Ahmad menganggap bahwa kalimat yang diucapkan kerabatnya tadi itu hanya untuk menghibur dirinya yang sedang sedih. Namun setelah dia mendatangi saudara dan kerabatnya yang lain, anehnya semuanya berpendapat serupa. 2 hari, waktu yang ditentukan pun tiba. Didampingi oleh istri dan beberapa anaknya, dia kembali datang ke Cina. Hari yang dimaksud untuk menjalani operasi sudah disiapkan. Sebelum masuk ruang tindakan, beberapa pemeriksaan pun dilakukan. Tapi setelah hasil pemeriksaan itu dipelajari, ketua tim dokter pun bertanya keheranan kepada Ahmad dan keluarga. Aneh, 2 hari yang lalu, kami dapati liver Tuan Ahmad rusak parah dan harus dilakukan tindakan operasi. Tapi setelah saat ini kami teliti, mengapa liver ini menjadi sempurna lagi? Kalimat dokter itu sontak membuat Ahmad dan keluarga menjadi bahagia. Berulang kali terdengar kalimat takbir dan tahmid di ruangan itu meluncur dari mulut mereka. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan Ahmad dari penyakitnya dengan begitu cepat. Siapa yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi penyakit, maka dia pun akan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyembuhkan. Jangan bersedih dan merasa hidup merana, sadari bahwa dalam kegetiran pasti ada hikmah bak mutiara. Doa si miskin menjadi kekuatan bagi mereka yang menderma, apalagi si miskin yang saleh bertanggung jawab kepada keluarganya. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Sa'id radhiyallahu anhu memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bukanlah kalian ditolong, dimenangkan dan diberi rezeki, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Dan semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.